Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian tetap semangat di pagi ini dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini Bu Uma akan mengajak kalian untuk membahas tentang teori asam basa. Yang kemarin sudah ada slide-nya. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang teori Arrhenius. Baik, pertama adalah tentang teori Arrhenius. Arrhenius mengatakan bahwa asam adalah zat yang di dalam air akan melepaskan ion hidrogen. Zat yang dalam air akan melepaskan ion hidrogen atau H+. Maksudnya bagaimana ini? Yaitu bila ada Ha, contohnya dia akan terurai menjadi H+ dan A-. Ha ini merupakan suatu asam. Nah, ini H+ ini adalah ion hidrogen. Contohnya misalnya ada HCl. HCl ini kalau diionisasi dia akan menghasilkan H+ dan Cl-. Karena dia di sini menghasilkan H+, maka HCl termasuk dalam larutan asam. Seperti itu. Kemudian teori yang kedua, teori selanjutnya. Ini adalah tentang asamnya. Kemudian untuk bahasanya bagaimana? Bahasa menurut Arrhenius adalah zat yang di dalam air akan melepaskan ion hidroksida. Zat yang di dalam air akan melepaskan ion hidroksida. Ion hidroksida disimbolkan dengan OH-. Maksudnya adalah misalnya di sini ada NOH, dia akan terurai atau terionisasi menjadi N+ OH-. Nah, karena dia di sini menghasilkan OH-, yaitu ion hidroksida, ini ion hidroksida, kelihatan ya, ion hidroksida. Maka NOH ini disebut sebagai basa karena dia menghasilkan ion hidroksida, terurai atau melepaskan, ini namanya melepaskan OH-. Kalau melepaskan OH- berarti dia termasuk dalam basa, kalau melepaskan H+, dia termasuk dalam asam. Contohnya misalnya dari basa adalah NaOH. NaOH bila diionisasi dia akan menjadi Na+ dan OH-. Karena menghasilkan OH- di sini sehingga NaOH adalah merupakan suatu basa. Kita lanjut ke teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry mengatakan asam adalah zat yang memberikan proton atau H+ kepada zat lain. Memberikan H+ kepada zat lain. Kalau basa
bahasa bagaimana menerima, bukan memberikan, tapi kebalikannya, menerima. Menerima H plus dari zat lain. Nah, untuk asam teori Bronsted Lowry ini nanti akan ada yang namanya pasangan asam basa konjugasi. Langsung saja Bu Uma contohkan di sini. Misalnya ada HCOOH plus H2O, dia akan menghasilkan HCOO- plus H3O plus. Oke, lanjutkan. Jadi misalnya ada HCOOH plus H2O menjadi HCOO- plus H3O plus. Nah, ini kita bisa tahu mana yang bertindak sebagai asam atau basa. Ini dengan menggunakan langsung saja pada rumus cepatnya, yaitu HCOOH ini nanti akan berpasangan dengan HCOO-. Kenapa? Ini H2O nanti pasti akan berpasangan dengan H3O plus. Seperti itu. Kenapa kok ini berpasangan dengan HCOO-? HCOOH berpasangan dengan HCOO-. Karena tidak mungkin HCOOH berpasangan dengan H3O plus. Di sini ada C, maka kita cari zat produknya yang juga sama ada C-nya. Jadi tidak mungkin pasangan ini dengan ini. Jadinya pasangannya HCOOH adalah berpasangan dengan HCOO-. Nah, kita bisa tahu apakah dia asam atau basa, yaitu dengan kita uraikan satu persatu. HCOOH ini nanti kan pasti akan berpasangan dengan HCOO-. Nah, di sini kita lihat HCOO, ini sudah ada HCOO. Berarti ini di sini ada kelebihan H, maka di sini di yang setelah reaksi dia kekurangan H, maka harus kita tambahkan H plus di sini. Nah, bila H plus ini kok berarti kan H plus ini akan diberikan, sehingga ini sifatnya adalah asam. Pasangannya asam adalah basa konjugasi. Basa konjugasi. Kemudian selanjutnya adalah H2O. H2O ini pasangannya dengan H3O plus. H3O plus. Kita lihat yang kekurangan H di sisi kiri atau di sisi kanan. H2O, saya tebali, H2O diuraikan menjadi H3O plus. Di sini ada 2H, di sisi kiri ada 2H, di sisi kanan ada 3H. Maka yang kekurangan H adalah di sisi kiri, maka ini harus kita tambahi H plus. Bila H plus berada di sisi kiri, maka ini bertindak sebagai basa. Pasangannya basa adalah asam konjugasi. Cara gampangnya seperti ini. Ini kan sudah kita tulis. Kemudian ada di sisi kiri, ada di sisi kanan. Sisi kiri ini dia kelebihan H plus, sisi kanan dia kekurangan H plus. Bila H plus di sebelah kanan, maka zat ini bertindak sebagai asam. Kemudian sebaliknya, ini tadi sebelum ada 2O, ada H3O plus. Di sisi kiri kekurangan H plus, sehingga kita tambahkan H plus agar sama-sama. Hanya di sini 3, maka di kanan 3, maka di kiri juga harus 3, sehingga ini kita tambahkan H plus. Bila penambahan H plus itu di sisi kiri, maka zatnya ini bertindak sebagai basa. Seperti itu. Setelah ini didapat, maka kita lanjutkan ke sini. Sehingga ini adalah sifatnya asam. Ini saya singkat BK, ini saya singkat AK. Sehingga ini pasangannya BK. H2O ini sebagai basa, pasangannya dengan asam konjugasi. Inilah yang dinamakan namanya pasangan
tidak terlalu panjang nulisnya. Jadi itu untuk teori Bronsted-Lowry. Kita lanjutkan ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga yaitu teorinya Pak Lewis, teori Lewis. Dari Lewis sendiri mengatakan bahwa asam adalah yang menerima pasangan elektron. Asam menerima pasangan elektron. Sedangkan basanya adalah memberi pasangan elektron. Yang memberi dan yang menerima ini donor atau akseptor, memberi pasangan elektron. Kalau menerima itu namanya berarti apa? Akseptor. Kalau memberi namanya donor elektron, akseptor elektron. Langsung saja pada contohnya, yaitu misalnya ada NH3 plus BF3, dia akan berikatan NH3BF3. Masih ingat di kelas 10 itu struktur Lewis? Struktur Lewis itu kita bisa menggambar dengan menggunakan elektron valensi. Kita cari dulu elektron valensi dari N, H, B, F. N itu nomor atomnya 7, H1, B itu 5, F 9. Kita konfigurasikan 2, 5, maka ini elektron valensinya, ini 1 sehingga ini elektron valensinya. Kalau 5 nomor atomnya maka 2, 3. Ini elektron valensinya. Kalau 9 berarti 2 dan 7. 7 ini sebagai elektron valensi. Sekarang kita gambarkan NH3 Lewisnya, NH-nya ada 3 plus BF3 menjadi NH di sini berikatan dengan BF3. Kita tuliskan struktur Lewisnya NH3, N-nya di sini elektron valensinya 5, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. H1 kita tuliskan 1, 1, 1. Ini ada satu pasang elektron yang dia tidak berikatan. Kemudian B kita tuliskan B elektron valensinya 3, 1, 2, 3. F-nya 7, maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3,
5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kalau kita gambarkan lagi ke hasilnya, karena di sini NH3 akan berikatan dengan BF3, maka satu pasang elektron yang tidak terpakai di atom N ini nanti akan digunakan atau diberikan berarti kepada B. Nah, nanti akan digunakan untuk berikatan di sini. Ini digunakan untuk berikatan. Sehingga jadinya NH3 akan bisa berikatan dengan BF3. Padahal B dia tidak punya elektron lagi, tetapi di N dia ada satu pasang. Ada 2 elektron kan? Berarti dia satu pasang. Satu pasang elektron yang masih nganggur, belum digunakan untuk mengikat manapun. Sehingga satu pasang elektron ini bisa digunakan untuk mengikat B, saling berikatan. Diberikan N-nya ini, elektronnya ini akan diberikan ke B untuk saling berikatan. Karena N yang memberikan, maka N sebagai donor. Kalau donor berarti NH3 bersifat sebagai basa. Karena B yang menerima atau sebagai akseptor, maka BF3 dikatakan sebagai asam. Seperti itu. Nanti dibuka lagi untuk teori
silahkan dikerjakan di buku tulis dan dikirim ke Google Classroom. Yang pertama yaitu tentukan berikut termasuk asam atau basa. Yang pertama ada CH3COOH, yang kedua ada NgOH 2 kali. Ini tentukan zat berikut termasuk asam atau basa. Lengkap, tulis lengkap dengan reaksinya. Yang ke C yaitu AlOH 3 kali. Yang ke D H2SO4. Nomor 2, tentukan pasangan asam basa. Tentukan sifatnya saja. Tentukan zat yang bertindak sebagai asam atau basa. Yang pertama ada reaksi CH3NH2 plus HNO3 menjadi NO3- plus CH3NH3 plus. Yang kedua NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH min. Nah, untuk yang pertama ini gunakan teori Arrhenius, untuk yang kedua gunakan teori Bronsted-Lowry. Oke, cukup sekian dari Bu Uma. Bila ada yang kurang paham bisa langsung tulis di komentar atau via yang lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.